crack it. Bahas hukum kolom. Kali ini kita akan bahas hukum kolom, bagian dari listrik statis. Apa saja contoh dari listrik statis? Ada seorang ibu yang memegang Van de Graaff, potongan kecil kertas yang tertarik sisi rambut. Fenomena listrik statis itulah yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Charles Coulomb, yang menyatakan adanya interaksi antar dua buah muatan pada jarak r yang saat ini dikenal dengan hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb dirumuskan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, dengan F sama dengan gaya Coulomb, satuannya Newton, K itu konstanta dielektrik, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb pangkat 2. Ini harus dihafal. Kemudian epsilon 0 ini permitivitas listrik vakum, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Q1 muatan partikel 1, Q2 muatan partikel 2, dan R adalah jarak antar Q1 dengan Q2. Seperti pada gambar, ini contoh dua buah muatan. Yang berwarna biru ini bermuatan positif, yang kuning ini bermuatan negatif. Disebutkan kalau dua buah muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Nah, misalnya ini muatan A, ini muatan B, karena berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Digambarkan FAB untuk muatan A mengarah ke kanan, FAB di muatan B mengarah ke kiri. Jadi kita gambarkan di kedua muatannya. Gambar yang bawah contoh dari muatan yang sejenis. Muatan positif dengan muatan positif pada jarak R, karena dia sejenis maka akan tolak menolak. Jadi FAB-nya yang di muatan A digambarkan ke kiri, yang di B-nya FAB-nya gambarkan ke kanan. Rumus ini itu untuk gaya Coulomb di ruang hampa atau ruang vakum. Bagaimana kalau di medium tertentu? Dirumuskan F sama dengan 1 per epsilon R kalikan F vakumnya. Ini khusus untuk di medium atau di bahan tertentu. Sekarang kita lihat contoh soal hukum Coulomb. Ada dua buah muatan listrik masing-masing 2 mikrocoulomb dan positif 4 mikrocoulomb yang terpisah pada jarak 6 cm. Yang ditanya besar gaya listrik jika ada muatan uji min 1 mikrocoulomb yang berada di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Kita jawab. Sebelumnya kita tuliskan yang diketahuinya dulu. Anggap saja 2 mikrocoulomb itu muatan Q1, 2 mikrocoulomb atau 2 mikronnya sebuah awalan, berarti 10 pangkat min 6 coulomb satuan untuk muatan. Kemudian yang 4 mikrocoulomb itu muatan keduanya, 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian ada muatan uji min 1 mikrocoulomb, letaknya di tengah-tengah, dianggap aja Q3 nya, min 1 mikrocoulomb, min 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Jarak antar muatan Q1 dengan Q2 itu 6 cm, berarti R1 2 6 cm. Kita gambarkan keadaan muatannya. Q1 bermuatan positif, Q2 nya bermuatan positif 4 mikrocoulomb. Di tengah-tengahnya ada muatan uji min 1 yang bernilai negatif. Kita simbolkan sebagai Q3 nya. Sekarang kita gambarkan interaksi gayanya. Positif dengan negatif saling tarik-menarik, berarti antara Q1 dengan Q3 saling tarik-menarik. Kita gambarkan ini F13, pada Q3 juga arahnya mengarah ke kiri, F13. Kemudian antara Q1 dengan Q2 karena sama-sama positif, berarti saling tolak-menolak. Di sini kita gambarkan mengarah ke kanan, F12 nya, di sini juga mengarah ke kanan, F12 nya. Berikutnya yang belum adalah antara Q3 dengan Q2. Karena beda jenis berarti saling tarik-menarik.
yang Q3 nya mengarah ke Q2, yang Q2 nya mengarah Q3. Berarti anggap saja lambangnya F23, di sini F2. Sekarang kita lihat ke pertanyaannya. Yang ditanya besarnya gaya listrik yang dialami muatan uji min 1. Berarti yang dialami pada yang di tengah-tengahnya ini. Kita fokus pada gambar yang di tengahnya, karena ini yang ditanyakan. Jadi pada Q3, kita gambarkan lagi. F23 mengarah ke kanan, F13 mengarah ke kiri. Karena ini besaran vektor, jadi kalau ditanya besar gaya pada muatan yang ketiga, karena beda arah berarti kita kurangi salah satunya. F13 dikurangi F23 pakai tanda kurung mutlak. Selanjutnya kita hitung masing-masing ini F13 dan F23. Untuk F13 masukkan nilainya, kakiku perlu jari-jari, Q1 dan Q3. R-nya adalah jarak antara 1 dengan 3. Masukkan nilai perkaliannya. K-nya konstanta, nilainya 9 kali sebab 9, ini perlu dihafal. Q1 nya 2 kali 10 pangkat min 6. Q3 nya negatif 1, kita tuliskan 1 saja karena negatif hanya menunjukkan nilai arahnya. R antara 1 dengan 3 kan letaknya tengah-tengah, berarti nilainya 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita kuadratkan. 9 kali 2 kali 1 18. Ini 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 6 dikalikan 10 pangkat min 6, berarti 9 dikurang 6 dikurang 6 per 3 dikuadratkan, nilainya 9 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan min 4. Jadi sama dengan 18 dibagi 9, 2 kali 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6 jadi min 3 per min 4 naik ke atas jadi plus 4, sama dengan 2 kali 10 pangkat plus 1 atau sama dengan 20 Newton. Ini nilai untuk F13 nya. Kita cari nilai F23. Kakiku perlu jari-jari. Karena F23 berartinya Q2 dan Q3. R-nya juga R23. K9 kali 10 pangkat 9. Q2 nya 4 kali 10 pangkat min 6. Q3 nya min 1, tetap kita tuliskan positif. R23 nilainya 3 cm. 9 kali 4 36. 3 dikuadratkan 9. 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. 36 dibagi 9 4. Ini min 3 per 10 pangkat min 4 naik ke atas jadi plus 4. Hasilnya 40 Newton untuk nilai F23. Setelah dapatkan nilai F13 dengan F23, kita masukkan ke persamaan ini tadi. Jadi dapatlah nilai F3 nya. F13 nilainya 20 Newton. F23 yang kita dapatkan tadi nilainya 40 Newton. Jadi nilai F3 nya sama dengan 20 Newton. Kalau ditanya arahnya kemana, berarti arahnya ke kanan, karena nilai F23 nya lebih besar daripada F13. Inilah hasil pertanyaan yang pertama, jika yang ditanya besar gaya listrik pada muatan yang di tengah-tengahnya atau pada Q3. Sekarang kita lanjutkan contoh soalnya. Masih soal yang sama, cuman yang ditanya beda. Kali ini yang ditanya adalah besar gaya listrik yang dialami oleh muatan Q2. Kalau tadi yang ditanya muatan pada Q3, sekarang yang ditanya pada muatan Q2. Berarti yang kita lihat gambarnya ada pada gambar Q3-nya. Kita jawab pada Q2, F2 sama dengan 23, karena beda arah kita kurangi F12. Karena kita nggak tahu mana yang besar mana yang kecil,
kita pakai tanda kurung ke bawah. Untuk mencari gaya pada muatan Q2, kita cari F23 dan F12. Tadi di soal yang pertama tadi, nilai F23-nya bernilai 40 Newton. Sudah dapat ya 40 Newton. Sekarang kita nyari F12 yang belum didapat. Kita cari nilai interaksi antara muatan 1 dengan muatan 2. Kita masukkan rumusnya, kakiku perlu jari-jari. Ki yang mana? Berarti Ki antara 1 dengan 2, kemudian R-nya itu jaraknya antara jarak 1 dengan 2. Sekarang kita masukkan ke persamaannya, sama dengan K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya tadi 2 kali 10 min 6, Q2 nya nilainya 4, jarak antara 1 dengan 2 tadi nilainya 6 cm. 6 cm sama dengan 10 pangkat min 2, kuadratkan, jadi 9 kali 2 kali 4 nilainya 72. Ini berarti 9 ini min 3 per 6 dikuadratkan jadi 36, min 2 kuadratkan jadi min 4, sama dengan 2 kali 10 pangkat min positif 1, 20 Newton. Jadi F12 nya bernilai 20 Newton. Sekarang kita masukkan ke persamaan ini. Jadi gaya pada muatan Q2 sama dengan F23 kurangi F12 pakai tanda kurung mutlak. F23 nya dapatnya 40, F12 nya dapatnya 20 Newton. Berarti sama dengan 20 Newton. Ini nilai gaya yang dialami pada muatan Q2. Kalau ditanya arahnya kemana? Arahnya ke kiri, karena F23-nya lebih besar daripada F12. Jadi pada muatan Q2 arahnya ke kiri. Nah, ini sekarang tugasnya untuk belajar di rumah. Masih soal yang sama, cuma yang ditanya adalah muatan pada Q1-nya, pada yang sebelah paling kirinya. Di gambarnya sudah ada. Clue-nya berarti, jadi jawabannya nanti pada muatan Q1, karena saling beda arah berarti F12 min F13 pakai tanda kurung. Silakan cari nilai F12 dan F13 nya dan tinggal dimasukkan ke dalam ini. Ini sebagai latihan soal untuk di rumah ya.